Sejujurnya ini tuh udah malam banget, sekitar jam 8-an. Dan aku udah ngantuk aslinya, tapi aku belum bisa tidur karena aku besok ada ujian. Dan untungnya aku udah janjian sama teman-teman aku buat Zoom karena kita mau review materi bareng. Karena jujur materinya tuh banyak banget guys, literally sebanyak itu kayak, dan bikin puyeng kalau belajar sendiri. Jadi enakan belajar bareng-bareng. Dan ini udah pada masuk Zoom meetnya. Aduh kelihatan gak ya, gak tahu deh kelihatan atau enggaknya, tapi yang pasti itu udah pada siap. Jadi bye bye, aku mau meeting dulu. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Mulai yuk biar gak kemalaman. Gue mau udah dari lama. Lah jujur, ini sih parah nggak respect nggak nungguin kita. Parah sih gak nungguin. Jujur, gue sih belum apa ya sama sekali tentang teks berita. Karena ya, banyak banget pak. Ya udah gue jelasin. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian teks berita. Teks berita itu apa sih? Wah, ini sih aku paham betul. Jadi, teks berita adalah laporan mengenai peristiwa atau kejadian aktual, faktual, penting dan menarik yang disampaikan kepada publik melalui media massa seperti cetak, elektronik, atau daring dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Gitu. Nah benar, terus juga ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu faktual atau berdasarkan fakta, bukan opini. Yang kedua, aktual atau berdasarkan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan yang ketiga itu adalah objektif. Tapi bentar deh. Aduh, gue lupa pengertian objektif itu apa. Mana gue lupa nyatet lagi. Bentar. Kita lihat catatan dulu ya. Kalau di sini sih pengertian objektif itu gak memihak atau mengandung opini pribadinya si penulis. Jadi mereka itu menggunakan unsur 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Udah gantian gue deh sekarang, yaitu struktur berita. Jadi dari yang gue pelajarin, struktur berita itu mencakup beberapa bagian. Jadi yang pertama itu ada kepala berita. Nah, kepala berita itu biasanya berisi kayak pengenalan, terus juga mencakup unsur apa, siapa, dan di mana. Terus yang kedua ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini jatuhnya sih kayak isi berita gitu deh. Nah, terus yang terakhir itu ada ekor berita. Nah, ekor berita itu memang udah unsur paling terakhir teman-teman. Jadi biasanya cuman berisi kesimpulan doang. Next, yang terakhir, yang itu ada langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, tentuin topik yang mau dibahas. Habis itu, kumpulin data informasi-informasi yang terkait dengan topik tersebut. Habis itu, susun kerangka berita dan ditulis menggunakan informasi yang ada. Habis itu, yang terakhir ada menyunting berita. Selesai! Yeay! Akhirnya selesai juga. Sumpah sekarang udah jam 8:30 ternyata. Gak kerasa banget asli. Tapi kayaknya gue harus leave duluan deh. Soalnya gue lagi ngehindarin begadang banget. Maaf ya. Wish you luck guys. Bye-bye.